good morning, P3J costume. I'm so sorry before because I have another job and another work, so I just sent you the offline video that I shared to you by the link that you already opened. And now I want to teach you about the material for this morning. Thank you for joining, and please keep attention to the material that I will send it to you, and that I will transfer to you about our material in thematic 3B. Okay, here in thematic 3B, we now should discuss about the page 36, page 41, and pembelajaran 3 dan 4. Okay, the first, page 36. Di bahasa Indonesia ya, kita kan mengerti. Di halaman 36, kita belum membahas tentang tarian yang digunakan menirukan gerak hewan. Jadi, di halaman 36 itu, Miss satukan dengan halaman 46 sampai 47. Sebelum kita pelajarkan, Miss mau anak-anak Miss itu menggarisbawahi dulu ya. Miss bacakan, cari kalimatnya dalam buku di halaman 36, 46, dan 47. Kemudian kamu garisbawahi sebagai bahan acuan untuk belajar kita. Miss bacakan ya. Pertama, buka dulu halaman 36. Lihat gerak tarian bermacam-macam. Ada gerakan yang dilakukan dengan cepat, ada pula gerakan yang dilakukan dengan lambat. Oke, setelah digarisbawahi kita lanjutkan. Di halaman 46, hewan juga dapat dijadikan inspirasi untuk membuat karya seni. Salah satunya adalah tarian. Jadi, setelah kamu garis bawahi halaman 36 dan halaman 46, sekarang Miss akan praktekkan bagaimana membuat tarian tersebut. Oke, di halaman 36, 46, dan 47 ada 3 hewan yang menjadi acuan kita dalam menirukan gerakan tariannya. Yang pertama, halaman 36 adalah hewan kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengepakkan sayap seperti ini. Kita rentangkan tangan kita. Kemudian kupu-kupu itu gerakannya kencang. Karena di halaman 36 dikatakan gerak kupu-kupu terbang mengepakkan sayapnya merupakan contoh gerak cepat. Jadi kamu untuk rentangkan tangan kamu, gerakannya cepat-cepat seperti ini. Cepat-cepat. Berarti itu gerakan kupu-kupu. Gerakan yang kedua, di halaman 46, kamu lihat itu gerakan burung merak. Ada 6 step. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Baru tatakan tangan di sini. 5, 6. Ada 6 step yang ada dalam gerakan burung merak. Kemudian ada gerakan ular. Ular itu gerakannya kamu satukan kedua tanganmu di depan dadamu seperti ini. Kemudian gerakannya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti setelah kamu siap melihat video Miss ini, Miss mau anak Miss buat tugas videonya yang berisikan 3 gerakan dari yang tadi Miss sudah ajarkan. Gerakan pertama kupu-kupu, gerakan kedua burung merak, gerakan ketiga tarik ular. Oke ya, durasinya tidak terlalu panjang, hanya singkat saja, kamu sudah mengetahuinya. Lanjut, kita akan mempelajari halaman 41 yang belum kita pelajari. Di halaman 41, itu Miss combine dengan halaman 53 dalam buku tematik 3B kamu. Itu ada 2 gerakan yang termasuk dalam gerakan untuk melatih kekuatan otot kaki, kelincahan tubuh, dan ketangkasanmu. Oke, kita buka ya di halaman 41. Miss mau anak Miss menggarisbawahi kalimat yang ada di halaman 41. Gerakan meloncat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan meningkatkan kelincahan tubuh. Sudah? Kemudian kita buka halaman 53. Gerakan meloncat dapat menguatkan otot kaki. Gerakan meloncat juga dapat dikombinasikan dengan gerakan memutar badan untuk melatih ketangkasan. Jadi, di dalam halaman 41 kamu mau untuk meloncat untuk melatih kekuatan otot kaki kamu dan kelincahan tubuhmu. Di halaman 53 kamu akan meloncat sambil
kita perhatikan ya. Pertama, meloncat. Meloncat itu posisinya dari kiri, dari samping. Itu kaki lututnya ditekan gini, angkat tangan ke atas. Loncat itu menggunakan kedua kaki. Kalau menggunakan satu kaki di kaki lainnya, itu namanya melompat. Jadi kita ulangi lagi ya. Tekan lututnya, kaki loncat. Itu gerakan yang ada di halaman 41. Gerakan yang ada di halaman 53 itu kamu meloncat sambil memutar badan kamu. Oke ya, mengerti ya? Itu melatih ketingkatan kamu. Jangan lupa jaga keseimbangan. Kalau kamu tidak jaga keseimbangan, nanti kamu bisa jatuh ketika meloncat sambil memutarkan tubuh. Oke, setelah siap ya di halaman 53, Miss mau bacakan cerita loh. Siapa yang suka dongeng? Oke, dongeng di sini bercerita tentang si Tora dan si Kuku. Miss bacakan ya. Anak Miss memperhatikan persahabatan Kuku dan Tora halaman 43. Di sebuah hutan tinggallah Kuku si ayam jago. Kuku tinggal bersama hewan-hewan lain. Ada si Upi si kelinci, Bom-Bom si gajah, Molly si kucing, dan Tora si merpati. Kuku tidak pernah membeda-bedakan teman saat bermain. Ia bermain dengan siapa saja. Itulah yang membuat teman-temannya menyayangi si Kuku. Suatu hari, Kuku melihat Tora sedang bernyanyi dan berterbangan ke sekeliling hutan. Kuku sangat mengagumi kelincahan Tora saat mengepakkan sayapnya. Terlintas di pikiran si Kuku untuk bisa terbang seperti si Tora. Kuku pun memanggil Tora. Tora yang asik terbang menghampiri si Kuku. "Mengapa kamu memanggilku, Kuku?" kata si Tora. "Aku memperhatikanmu terbang di atas sana mengelilingi hutan. Rasanya pasti menyenangkan," kata si Kuku. "Benar sekali, Kuku. Aku dapat melihat pemandangan dari sana," jawabnya sambil menunjuk langit. "Dapatkah aku terbang sepertimu?" kata si Tora. "Aku juga punya sayap sepertimu, tapi mengapa aku tidak bisa menerbangkan sayapku sepertimu?" kata si Kuku sedih sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. "Fungsi sayap kita tuh berbeda, Kuku. Kita sama-sama punya sayap, tapi sayapmu itu tak bisa digunakan untuk terbang seperti sayap milikku," kata si Tora. "Sayang sekali ya, padahal saya ingin menikmati keindahan hutan ini dengan terbang sepertimu," kata si Kuku. "Jangan berkecil hati, Kuku. Kita itu makhluk ciptaan Tuhan. Kita memiliki kelebihan masing-masing, kita harus mensyukuri itu juga. Misalnya, saya dapat terbang, tapi saya nggak dapat berkokok dan yang merdu seperti kamu. Saya juga nggak mempunyai cakar yang tajam dan kuat seperti yang kamu punya," kata si Tora. "Benar katamu, Tora. Terima kasih ya sudah mengingatkanku akan kelebihan kita masing-masing," jawab si Kuku senang. Sejak saat itu, persahabatan Tora dan Kuku terjalin semakin baik. Mereka semakin sering bermain bersama, mereka saling menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Oke, di sini dalam pembelajaran kita, Miss punya sesuatu yang mau Miss tanyakan, yaitu yang pertama, siapakah saja tokoh dalam dongeng tersebut? Jawabannya pasti si Kuku si ayam jago dan Tora si merpati. Kemudian nomor 2, adakah pelajaran yang dapat kamu ambil setelah membaca dongeng tersebut? Dalam dongeng tersebut, kita dapat mempelajari satu hal yang sangat-sangat menjadi nasihat untuk kita. Terimalah kekurangan dan kelebihan orang lain dan jangan jadikan itu sebagai patah semangatmu. Syukurilah apa yang kamu punya, karena itu merupakan limpahan dari Tuhan. Oke, setelah membaca dongeng tersebut, Miss mau baca dongeng satu lagi. Tapi di sini Miss mau anak Miss juga membaca. Oke ya, ketika Miss membaca, anak Miss berperan sebagai anak ikan mas dan anak ikan mas petani dan orang tua ikan mas. Di dalam cerita ini ada seorang petani, anak ikan mas. Nanti di rumah kamu baca ya, Nak. Kamu baca tentang cerita ini. Miss hanya merangkumkan. Jadi petani itu pergi ke
ke kebun tehnya melewati sebuah jembatan. Jembatan yang di bawahnya ada sungai. Setelah melewati itu, dia melihat ada yang minta tolong, tolong, tolong. Ada yang minta tolong seperti itu sama si petani. Petani itu cari di mana suaranya itu. Setelah dicarinya, oh ternyata itu adalah anak ikan mas yang tersangkut siripnya di salah satu cabang tanaman yang ada dalam sungai. Kemudian petani tolong bukakan tuh tanaman itu bukakan, kemudian dilepaskan ya ikan masnya. Terus ikan mas bilang, terima kasih ya petani, suatu saat saya akan membalas kebaikan kamu. Katanya. Kemudian si petani pergi melanjutkan perjalanannya ke kebun teh, memetik beberapa tehnya di sana. Setelah dia rasa cukup, kemudian dia berjalan menuju pulang. Karena cuaca mau hujan, si petani kemudian mencoba berjalan cepat-cepat, hampir setengah berlari. Tiba-tiba hujan deras pun datang. Si petani yang tadinya jalan cepat-cepat terpeleset di jembatan yang dia lewati ketika dia pergi tadi. Karena terpeleset, semua putikan daun teh yang ada di belakangnya jatuh ke sungai. Dia nangis. Kenapa semua daun tehku terbang ke sana dan hanyut di bawah air sungai? Kemudian si ikan mas melihat si petani yang sedang sedih. Ikan mas kemudian berbicara kepada si petani. Tenang petani, jangan bersedih dan jangan menangis. Saya akan menolongmu. Kemudian anak ikan mas bersama orang tuanya pergi mengumpulkan semua daun teh yang telah dipetik. Tunggulah di sana, katanya si anak ikan mas sama petani. Tunggulah di tepi sungai. Saya akan membawakan semua daun teh yang kamu petik kepadamu. Dengan janjinya, benar, anak ikan mas dan orang tuanya datang dan menghampiri petani tepi sungai, kemudian membawakan hasil dari putikannya si petani tersebut. Petani sangat berterima kasih kepada anak ikan mas dan kedua orang tuanya, dan begitu juga orang tua ikan mas mengatakan, terima kasih juga petani, kamu telah menolong anak saya. Demikian cerita tersebut. Di dalam cerita tersebut itu ada 3 tokoh yang sangat berperan penting dalam cerita dongeng petani dan anak ikan mas, yaitu si petani, anak ikan mas, dan juga orang tua ikan mas. Dalam cerita tersebut, pesan moralnya yaitu, balaslah kebaikan budi orang lain yang pernah menolong kamu sebisamu. Ya, dari cerita tersebut kita sudah selesai ya mempelajari tentang ceritanya itu. Jadi, karena kita sudah membaca tersebut, Miss mau merangkum. Karena kita tidak bisa face to face, Miss akan merangkum pembelajaran kita hari ini, yaitu gerakan tarian hewan, kupu-kupu, tari merak, dan juga tari ular. Kemudian kita sudah belajar tentang gerakan kelincahan tubuh, yaitu melompat dan melompat sambil berputar. Kita juga sudah membaca dongeng dari si Tora dan Kuku, juga dongeng tentang si petani dan anak ikan mas. Miss mau kasih tugas offline, boleh ya nak? Tugas offline-nya itu yaitu di halaman 37, nomor 3, halaman 42, nomor 3, kemudian halaman 48, nomor 1, dan nomor 4 di halaman 49, dan terakhir halaman 54, nomor 1. Terima kasih sudah join ke dalam kelas tematik offline Miss Marli yang berbentuk video pembelajaran. Terima kasih, see you tomorrow, bye-bye.